Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Natal adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Nasrani. Dalam kondisi sekarang ini di mana umat Islam berbaur dan mengendapkan toleransi umat beragama, ucapan selamat Natal menjadi sesuatu yang melahirkan perbedaan pendapat. Tentu sebagai umat Islam yang baik, kita harus memahami masalah ini dengan berbagai sudut pandang agar ditemukan pemahaman yang objektif dan juga ilmiah, tidak asal klaim dan saling mengkafirkan pandangan masing-masing. Para ulama yang memilih sikap untuk mengharamkan ucapan selamat Natal bagi umat Nasrani mendasari hukumnya pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang tidak akan memberikan kesaksian palsu dengan martabat yang tinggi di surga. Sedangkan apabila seseorang muslim mengucapkan selamat Natal, berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Nasrani tentang hari Natal, kelahiran Yesus Kristus, salah satu Tuhannya umat Nasrani. Konsekuensinya adalah ia tidak akan mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian, mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani tidak diperkenankan. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Pada hadis tersebut, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umat Islam terhadap perbuatan tasyabuh terhadap non-muslim. Dalam kaidah bahasa Arab, tepatnya adalah ilmu sorof. Kata tasyabuh berasal dari wazan tafa'ul yang bermakna muttawa'ah, menurut, takaluf, memaksa, dan juga tadarruj, bertahap atau parsial dalam melakukan suatu perbuatan. Sehingga dari wazan ini, kata tasyabuh memiliki faedah perbuatan yang dilakukan sedikit demi sedikit, yang awalnya barangkali ia merasa terpaksa ikut-ikutan dengan perbuatan tersebut sampai kemudian ia menurut dan terbiasa mengerjakannya. Dengan kata lain, siapa saja menyerupai suatu kaum, maka ia lama-kelamaan akan tunduk kepada mereka. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim tidak bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan yang menyerupai non-muslim, sebab ia merupakan pintu menuju ketundukan kepada mereka. Sehingga sikap tegas dengan kaidah saddud zari'ah, menutup pintu keburukan, merupakan suatu kaidah yang tepat dalam kasus ini agar akidah kita tidak tergoyahkan akibat ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani. Dengan demikian, umat Islam yang mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani berarti telah melakukan tasyabuh sekaligus memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang kebenaran peristiwa Natal. Sehingga kasus ini masuk juga ke dalam ranah akidah yang mengkompromikan antara tauhid dengan syirik. Atas dasar inilah hukum ucapan tersebut diharamkan secara tegas. Sahabat beriman, maka perbedaan semacam ini hendaknya tidak boleh menjadikan internal umat Islam di Indonesia semakin terpecah hanya diakibatkan oleh perbedaan pemilihan sikap dalam kasus ini. Apabila kita memilih sikap untuk mengharamkannya, pastikan bahwa pengharaman tersebut merupakan bentuk gira kita dalam menjaga prinsip akidah umat Islam yang tegas, namun tetap menjaga nilai-nilai toleransi antar umat beragama dengan berbentuk yang berbeda. Jangan sampai karena ada saudara kita yang mengambil sikap membolehkannya, kita bermudah-mudahan dalam menjustifikasi ia sebagai seorang kafir. Sikap apapun yang dipilih, mari senantiasa kita menjaga persatuan umat Islam di antara perbedaan yang ada. Pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab, hari kiamat. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara Islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan
Jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.